Marotta mungkin kesulitan nyari pembeli atau peminjam Ogome dan Salcedo, kemudian dapat ide ngebuang si Gosens. Uang dari Gosens, uang dan gajinya Gosens rencananya akan dipakai untuk menutup dua posisi. Pertama tentu saja center back, mungkin kita akan ngambil Acerbi, dan yang satu adalah pengganti Gosens itu sendiri. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman, saat ini kalian sedang menyaksikan Cerewetin Inter. Konten tambahan teman-teman untuk hari ini, gua mau infoin hal yang gua rasa teman-teman udah pada tahu lah. Lukaku cedera. Kita lebih milih Lukaku dibandingkan Dybala karena konon katanya Dybala ringkih. Kita beli Lukaku baru 3 match, Lukaku cedera hampir sebulan. Dybala malah nyetak 2 gol tadi malam bersama Roma. Berarti Lukaku yang semula dibilangnya bisa main lawan AC Milan, sekarang malah harus absen lawan Cremonese, Milan, Munchen, Torino, Victoria Piazen, dan Udinese. Lukaku baru akan sembuh di international break persiapan melawan AS Roma. Aduh, ada-ada aja. Gua sejujurnya masih berharap ini cuma taktik aja biar Milan lengah secara psikologis, cuma main game saja. Bisa tiba-tiba Lukaku fit melawan Milan, semoga aja. Lukaku sebetulnya punya rekor bagus ya lawan Milan, selalu mencetak gol. Duh, gimana nih, padahal berharap banget Lukaku main lawan Milan malah cedera. Tapi semalam di lawan Cremonese gue lihat tanpa Lukaku kita main lebih cair sih. Korea Zeko juga lebih menarik dilihatnya. Gue harap Korea Lautaro juga jauh lebih bagus dibandingkan Korea Zeko. Kita bisa bermain dengan gaya bermain yang lama, Inzaghi ball yang lama yang tidak tergantung dengan Lukaku. Semoga kita menemukan solusi yang tepat untuk membobol gawang Milan sih. Karena Maignan itu luar biasa banget, lagi on fire banget. Dan tentu saja gue berharap penyerang kita bugar karena Lukaku absen cukup lama. Nah, terkait kebugaran, tentu saja pemain yang paling kita khawatirkan adalah Gosens. Kita nggak tahu, dia belum menemukan performa terbaiknya, apakah karena faktor kebugaran atau karena psikologis. Tapi yang pasti kemarin tiba-tiba ada info kita mau jual Gosens di detik-detik terakhir bursa transfer. Hari ini detik-detik bursa transfer teman-teman, tanggal 31. Gosens ditawar oleh Bayer Leverkusen pinjaman 2 juta. Dan kalau dia mencapai standar tertentu sesuai kesepakatan, mungkin menit bermain, gol atau assist, dia akan ditebus sebesar 28 juta. Berarti harganya 30 juta. Menurut gua gak mungkin Zhang menolak uang 30 juta. Udahlah, kita relakan Gosens sebagai pembelian yang gagal. Tapi penjualan Gosens ini tidak bisa dipungkiri karena kita berhenti untuk negosiasi dengan Acerbi. Inzaghi sangat menantikan adanya pengganti Ranocchia, pelapis De Vrij. Kemarin kita udah sepakat dengan Lazio peminjaman, kemudian sepakat dengan Acerbi juga, tapi Zhang menutup negosiasi tersebut. Dibilang kita nggak punya budget untuk gaji, nggak mau naik 1% pun untuk gaji, kecuali Marotta bisa jual Salcedo dan Ogome, entah jual entah minjemin, yang penting gajinya di cover oleh peminjamnya. Jadi gajinya Ogome sama si Salcedo buat ngebayar Acerbi. Aduh, gila, kita semiskin itu ternyata teman-teman. Nah, berhubung Inzaghi juga mungkin Marotta mungkin kesulitan nyari pembeli atau peminjam Ogome dan Salcedo, kemudian dapat ide ngebuang si Gosens. Uang dari Gosens, uang dan gajinya Gosens rencananya akan dipakai untuk menutup dua posisi. Pertama tentu saja center back, mungkin kita akan ngambil Acerbi, dan yang satu adalah pengganti Gosens itu sendiri. Atau kalaupun akhirnya kita uangnya buat center back aja di sisi kiri, berarti kita percaya di Marco dan Darmian. Kalau gue sih, berarti kan sisi kanan Dumfries Belanova, sisi kirinya Gosens Darmian. Kalau gue berharap, kalau cukup uangnya, ya sudahlah, center back 1, penggantinya Gosens 1. Nah, nama-nama yang muncul untuk pengganti dari Gosens sejauh ini ada 3 nama. Yang pertama adalah back Michel Bakker, ini backnya Bayer Leverkusen. Jadi ada pertukaran gitu ya. Usianya 22 tahun, tingginya 185 cm, lumayan lah. Tapi menurut gua nggak masuk akal, dia terlalu muda. Kita punya Pirola, punya Van Hoosen, alih-alih kita pakai pemain akademi kita, pemain muda kita malah beli pemain muda dari antah berantah, dan pemain kita jual.
Tapi kelebihannya Michel Bakker ini bisa center back, bisa left back. Tapi kayaknya nggak terlalu kuat dalam sisi menyerang karena gue lihat penampilannya musim lalu dari 25 kali hanya 4 assist dan cederanya parah banget. 59 hari musim lalu. Dia absen sebanyak 11 pertandingan. Kita membuang Gosens yang banyak cedera untuk mengambil pemain yang cederanya nggak kalah banyak. Opsi kedua menurut gue paling masuk akal, ada Alonso dari Chelsea. Saat ini dia masih ada negosiasi dengan Barca. Mungkin kalau gagal kita akan ambil. Lebih tinggi 189 cm. Ya kita semua tahu kelasnya Alonso, udah banyak gelar juga bersama Chelsea, pernah bermain di Italia juga bersama Fiorentina. Musim lalu dia cuma cetak 4 gol 5 assist, cuma ya dia torehan statistiknya biasanya bagus sih. Dia bisa tendangan bebas juga, bisa nyundul juga, bisa dribble juga. Dan musim lalu kebugarannya luar biasa, dia cuma absen 11 hari gara-gara Covid, bukan gara-gara cedera. Ini opsi terbaik kita, tetapi dari gaya permainan, Alonso itu dikritik karena nggak seimbang. Dia di Marco banget, terlalu bagus di nyerang, bertahannya jelek. Jadi kelemahannya adalah di posisi transisi. Itu dia kenapa di Chelsea pun dia jarang jadi pemain inti karena sering lupa mengcover lini pertahanan. Yang justru paling besar juga peluangnya yaitu Borna Sosa, usianya 24 tahun, nggak muda-muda banget, lumayan lah. Juga nggak pendek-pendek banget, 187 juga lumayan nih tingginya. Musim lalu tampil 30 kali, wah ini luar biasa dia. Musim lalu cetak 2 gol, 9 assist, lalu musim sebelumnya lagi cetak 10 assist. Dia assistnya cukup banyak sih seperti Kostic. Dan dia asalnya Kroasia. Gue rasa ini rekomendasi dari Perisic dan Brozovic. Dan kita punya tradisi bagus beberapa tahun belakangan dengan pemain Balkan. Jadi menurut gue ini opsi yang perlu diperhitungkan. Gue lihat cuplikannya di YouTube juga lumayan banget dari segi statistik. Dan usia dia sangat bagus. Tapi cederanya nggak nahan teman-teman. Musim ini baru dimulai dia sudah cedera 31 hari, 10 Juli sampai dengan 11 Agustus dia baru sembuh teman-teman, baru sembuh dari cedera. Kenapa ini incaran kita pemain muda pada banyak yang cedera ya? Tapi kalau dari 3 pemain ini gue lebih milih antara Marcos Alonso atau Borna Sosa sih. Kalau Marcos Alonso jelas karena pengalamannya tapi udah tua. Kalau Borna Sosa ya karena jangka panjang. Dan gua harap pembelian mereka tidak menutup kedatangan Acerbi. Jadi kita tetap punya pemain kidal, kita butuh banget pemain kidal. Berarti cuma Di Marco nih sekarang pemain kidalnya kalau Gosens pergi dan kita butuh center back penggantinya si Rano. Kalau menurut teman-teman sendiri siapa pemain yang paling layak untuk gantiin Gosens? Apakah kita cuma beli pengganti Gosens di wing back kiri doang atau sekalian center back? Untuk dari gosip yang beredar menurut teman-teman siapa yang dipilih? Oh ya, sebetulnya ada opsi juga free transfer kalau gue lihat sejauh ini Marcelo. Marcelo gimana kalau menurut teman-teman? Mendingan Marcelo atau Alonso? Alonso lah ya, Marcelo terlalu tua, 34 tahun dan di Madrid juga musim lalu udah jarang banget main, takutnya kehilangan touch-nya, kehilangan sentuhannya. Silakan teman-teman komentarnya. Sampai ketemu di cerewetan berikutnya. Terima kasih. Cerewetan